kantor pusat Netherlands, Indies, Eskomto, Maskapai, atau yang kita sekarang kenal dengan Museum Bank Mandiri. Pada abad awal ke-20, Batavia, kini Jakarta, berkembang sebagai pusat perdagangan Hindia Belanda. Untuk mendukung aktivitas ekonomi yang pesat, berbagai bank Belanda berdiri, salah satunya NISM, bank asal Amsterdam, yang memutuskan membangun kantor pusat representatif di Batavia. Pada tahun 1929, berdirilah gedung megah bergaya Art Deco di seberang stasiun Batavia, dirancang oleh arsitek J. de Bruyn dan C. van de Linde. Gedung ini dilengkapi fasilitas modern seperti ruang tinggi, brankas besi besar, dan interior kayu jati yang menjadi simbol kemajuan sistem perbankan kolonial di saat itu. Pada tahun 1942, Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda dan mengambil alih berbagai institusi kolonial termasuk gedung milik NISM. Gedung ini kemudian dimanfaatkan oleh otoritas Jepang sebagai bagian dari sistem administrasi dan keuangan mereka di Indonesia. Perubahan kekuasaan ini menandai berakhirnya dominasi ekonomi Belanda dan dimulainya babak baru bawah kendali militer Jepang. Selama masa pendudukan, sistem perbankan mengalami perombakan besar. Pemerintah militer Jepang menutup atau mengambil alih bank-bank milik Belanda dan mengerahkan seluruh kegiatan perbankan untuk mendukung kebutuhan logistik dan ekonomi perang. Banyak pegawai keturunan Belanda diberhentikan atau ditahan, dan sistem administrasi lama diganti dengan kebijakan baru yang selaras dengan strategi kolonial Jepang. Meskipun tidak banyak dokumentasi rinci mengenai penggunaan spesifik gedung ini pada masa tersebut, diperkirakan bangunan ini tetap difungsikan sebagai fasilitas pendukung pemerintahan pendudukan. Gedung ini pun mengalami perubahan peran dari pusat keuangan kolonial menjadi bagian dari sistem keuangan baru. Namun demikian, struktur arsitekturalnya tetap dipertahankan. Kemungkinan warisan fisiknya bertahan hingga era kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, berbagai aset kolonial termasuk gedung bekas kantor NIIM mulai diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Meskipun pada awalnya penguasaan terhadap fasilitas kolonial tersebut belum sepenuhnya stabil, karena masih adanya konflik bersenjata dan ketegangan politik, gedung ini lambat laun menjadi bagian dari infrastruktur perbankan nasional yang sedang dibangun. Pada akhir 1940-an hingga 1950-an, pemerintah Indonesia mulai membentuk dan memperkuat lembaga-lembaga keuangan nasional. Gedung ini digunakan oleh beberapa institusi keuangan negara dalam upaya pemulihan ekonomi pasca kemerdekaan dan nasionalisasi aset-aset asing. Dalam masa transisi ini, gedung tetap difungsikan sebagai kantor operasional yang mendukung sistem keuangan negara, sekaligus menjadi simbol bergesernya kekuasaan ekonomi dari tangan kolonial ke tangan bangsa sendiri. Dengan tetap mempertahankan bentuk arsitekturnya yang kokoh dan representatif, gedung ini menjadi saksi penting bagi awal mulai perjalanan sistem keuangan nasional di Indonesia. Penggunaan kembali gedung ini menunjukkan bagaimana warisan kolonial diadaptasi untuk mendukung kepentingan negara yang baru merdeka. Memasuki era Orde Baru, pemerintah Indonesia mulai menata kembali sistem perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur dan rekonstruksisasi lembaga-lembaga keuangan. Gedung bekas NIIM kembali difungsikan secara aktif, kali ini oleh salah satu bank pemerintah, yaitu Bank Ekspor-Impor Indonesia atau Bank Eksim, yang berfokus kepada pembiayaan perdagangan internasional dan ekspor nasional. Sebagai salah satu bank yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Eksim memanfaatkan gedung bersejarah ini sebagai kantor operasional.
Keberadaan gedung ini menjadi representasi dari kesinambungan fungsi ekonomi dari masa kolonial ke masa pembangunan nasional, meskipun telah terjadi perubahan kepemilikan dan arah kebijakan. Selama masa ini, struktur fisik bangunan tetap dipertahankan dan dirawat, menjadikannya sebagai salah satu contoh nyata pelestarian arsitektur kolonial yang berfungsi dalam konteks modern. Gedung ini tidak hanya digunakan untuk aktivitas perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun citra lembaga keuangan negara yang profesional, stabil, dan mampu bersaing dalam skala internasional. Tahun 1998 merupakan masa krisis moneter terburuk dalam sejarah Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional menurun drastis. Krisis ini menyebabkan banyak bank mengalami kegagalan likuiditas dan berisiko bangkrut. Pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) mengambil langkah strategis dengan melakukan konsolidasi sektor perbankan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari kehancuran total. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 4 bank milik negara: Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia (Bank Eksim), dan Bank Pembangunan Indonesia, ke dalam satu entitas baru bernama PT Bank Mandiri (Persero). Penggabungan ini tidak hanya bertujuan menyelamatkan aset, tetapi juga menciptakan sebuah bank nasional yang kuat, efisien, dan mampu bersaing secara global. Dari sinilah nama Bank Mandiri lahir, membawa semangat pemulihan ekonomi dan kemandirian sistem keuangan nasional. Di tengah proses pembentukan Bank Mandiri, salah satu langkah yang diambil adalah mengelola aset-aset fisik bersejarah yang sebelumnya digunakan oleh keempat bank pendahulunya. Salah satu gedung paling ikonik adalah bekas kantor pusat Bank Eksim, yang merupakan gedung kolonial peninggalan NIIM di kawasan Kota Tua, Jakarta. Mengingat nilai sejarah dan arsitekturnya yang tinggi, Direksi Bank Mandiri memutuskan untuk tidak mengubah fungsinya menjadi kantor, melainkan menjadikannya sebagai museum perbankan pertama di Indonesia. Pada 2 Oktober 1998, gedung tersebut secara resmi diresmikan sebagai Museum Bank Mandiri. Tujuan utama pendirian museum ini adalah untuk melestarikan warisan sejarah perbankan nasional, sekaligus menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai perkembangan sistem keuangan di Indonesia. Museum ini menjadi representasi nyata dari bagaimana aset kolonial dapat dialihfungsikan secara produktif dan edukatif dalam konteks Indonesia modern, sekaligus memperkaya kawasan Kota Tua sebagai pusat sejarah kota Jakarta. Sejak dibuka untuk umum pada tahun 1998, Museum Bank Mandiri terus berperan sebagai pusat informasi sejarah perbankan Indonesia. Museum ini menyajikan berbagai koleksi seperti mesin hitung manual, alat cetak cek, berangkas kuno, dokumen transaksi keuangan zaman Hindia Belanda, serta rekonstruksi ruang kerja pegawai bank dari berbagai periode. Setiap sudut ruang menghadirkan pengalaman visual dan edukatif tentang bagaimana sistem keuangan dan pelayanan bank berkembang dari masa ke masa. Tidak hanya sebagai museum statis, tempat ini juga aktif dalam kegiatan publik seperti pameran tematik, tur edukasi sekolah, dan kolaborasi dengan komunitas sejarah dan ekonomi. Letaknya yang strategis di kawasan Kota Tua menjadikan Museum Bank Mandiri bagian penting dari destinasi wisata budaya Jakarta. Sampai hari ini, museum ini tidak hanya menjadi penjaga memori sejarah perbankan nasional, tetapi juga jendela bagi generasi muda untuk memahami pentingnya lembaga keuangan dalam membangun bangsa. Gaya arsitektur
arsitektur gedung Museum Bank Mandiri merupakan contoh khas dari Art Deco, sebuah aliran desain yang berkembang pesat pada awal abad ke-20, khususnya antara tahun 1920 hingga 1940-an. Art Deco ditandai dengan bentuk-bentuk geometris yang tegas, garis vertikal yang kuat, penggunaan material modern seperti beton dan besi, serta minim ornamen berlebihan. Meski demikian, ornamen tidak dihilangkan sepenuhnya, melainkan disederhanakan menjadi pola-pola geometris secara garis zigzag, chevron, atau motif matahari yang menyatu secara harmonis dalam struktur bangunan. Gaya ini mencerminkan semangat zaman yang mengagungkan efisiensi, kemajuan teknologi, dan estetika modern. Semua prinsip yang juga menjadi dasar dari gerakan modernisme dalam arsitektur. Hubungannya dengan modernisme sangat jelas. Art Deco menjadi jembatan antara arsitektur klasik yang penuh hiasan menuju gaya modern yang lebih fungsional dan rasional. Pada bangunan ini, prinsip-prinsip modernisme tampak dalam tata ruang yang simetris. Bukan jendela besar untuk mencahayakan alami dan adaptasi terhadap iklim tropis melalui langit-langit tinggi serta ventilasi silang. Ornamen yang digunakan tidak berfungsi semata-mata sebagai hiasan, tetapi turut memperkuat struktur dan kesan visual bangunan. Dengan demikian, gedung ini bukan hanya representasi kekuatan ekonomi kolonial, melainkan juga wujud nyata dari transformasi arsitektur menuju era modern, di mana bentuk mengikuti fungsi tanpa kehilangan nilai estetika. Kesimpulannya, Museum Bank Mandiri adalah contoh nyata perpaduan antara warisan sejarah dan arsitektur modern awal di Indonesia. Dibangun pada tahun 1929 dengan gaya Art Deco, bangunan ini mencerminkan semangat modernisme melalui bentuk geometris, efisiensi ruang, dan adaptif terhadap iklim tropis. Dari masa kolonial hingga era reformasi, gedung ini terus bertransformasi, mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Kini, sebagai museum, bangunan ini tidak hanya menyimpan sejarah perbankan, tetapi juga menjadi simbol persejarahan arsitektur menuju era modern yang fungsional dan kontekstual.